Fashion People, wah saking asiknya didengerin lagunya Tulus jadi nggak tahu kalau udah mulai. Nah seperti lagu dari penyanyi Tulus yang berjudul Sepatu, episode Before After kali ini kita mau ngebahas soal sepatu. Dari mulai awal sejarahnya sampai menjadi salah satu item yang nggak boleh ketinggalan buat melengkapi OOTD kamu. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hey Fashion People, ngomongin soal sepatu ini menjadi salah satu item yang sangat diperhatikan oleh para fashionista loh. Selain untuk memberikan kesan yang sesuai dengan karakter kamu, sepatu juga bermanfaat banget buat melindungi kaki kita dari kejadian yang tidak diinginkan, apalagi bikin kaki cedera. Nah, sepatu kini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Bahkan, di era modern ini fungsi sepatu tidak lagi sekedar alat pelindung kaki, tetapi juga menjadi bagian dari fashion. Nah, mulai dari brand lokal hingga brand mancanegara, turut menghadirkan bentuk dan model sepatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Variasinya banyak banget. Gak cuma bagi orang dewasa saja, sepatu bagi bayi dan balita pun saat ini sangat mudah kita jumpai di toko offline maupun online. Tapi kira-kira gimana ya sejarah dari sepatu sendiri? Nah, dikutip dari All That's Interesting bahwa sepatu memiliki sejarah berusia 40.000 tahun. Nah, hal ini juga dilihat dari bukti arkeologi, di mana para ahli berhipotesis sepatu ditemukan pada periode Paleolitik Tengah, yakni sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ada juga loh para ahli sejarah yang memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun yang lalu, dan dibuat dari kulit binatang. Selain itu, sepatu primitif dalam jumlah besar juga pernah ditemukan di pedalaman Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8.000 sebelum Masehi. Terus gimana ya perkembangan dari sepatu sendiri hingga bertahan sampai sekarang? Yuk kita simak. Sebagai salah satu jenis alas kaki yang menjadi kebutuhan manusia saat ini, sepatu memang mampu melindungi kaki dari hal-hal yang dapat menyakiti kaki. Apalagi karena modelnya yang banyak, membuat aksesoris yang satu ini menjadi gaya hidup atau lifestyle. Nah, asal-usul dari sepatu memang sudah ada sejak dulu. Bahkan, sepatu sebenarnya sudah ada pada sejak zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu. Namun memang dari segi desain, model, bahkan hingga bahannya pastinya berbeda dengan sepatu yang kita jumpai saat ini. Sepatu tempo dulu terbuat dari kulit binatang. Alas kaki zaman primitif juga pernah ditemukan tepatnya di pedalaman Amerika Serikat, di mana penemuan ini berasal dari 8.000 sebelum Masehi. Selain itu, ada juga penemuan asal-usul sepatu yang berasal dari 3.300 sebelum Masehi di Perancis. Selain ada yang terbuat dari kulit binatang, ada juga loh sepatu atau alas kaki yang terbuat dari rumput ataupun semak. Berbeda wilayah, berbeda fungsi dan penafsirannya. Jika secara umum fungsi sepatu untuk melindungi kaki dari terik matahari ataupun dinginnya suhu, ternyata ada sepatu dari peradaban Mesir kuno, Viking dan Cina kuno yang memiliki gambar dan juga desain cukup indah dan berbeda. Fungsinya untuk menunjukkan status sosial dan biasanya dipakai oleh seorang raja. Gak cuma itu, sejarah juga menyebutkan bahwa sepatu yang paling awal yakni prototipe, terbuat dari kulit dan bentuknya menyerupai sanda atau mokasin. Setelah beberapa ribu tahun berikutnya, tepatnya pada awal periode barok Eropa, sepatu pria dan wanita dibuat sangat mirip, tetapi dengan bahan yang berbeda sesuai kelas sosialnya. Nah, semakin berkembangnya zaman dan juga peradaban, pada tahun 1800-an sepatu dengan alas sol karet mulai diproduksi dengan nama plimsoll. Dan selanjutnya di tahun 1892,
perusahaan karet ternama bekerja sama dengan perusahaan alas kaki yang satu ini. Dan hasilnya terlahir sepatu karet dan kanvas dengan nama produk Keds. Kemudian di tahun 1908, Marquis M. Converse mendirikan sebuah perusahaan sepatu yang diberi nama Converse. Pastinya tahu dong brand yang satu ini. Nah, produk dari perusahaan Converse sendiri pertama kali adalah sepatu basket. Pada tahun 1970, sepatu Keds menjadi alas kaki atletik pertama yang produksinya secara massal. Hingga akhirnya jenis yang satu ini terkenal dengan nama sneakers. Kemudian perkembangan sepatu juga terjadi di tahun 1924, di mana Adi dan Rudolf Denzler menciptakan sepatu olahraga pertama, yang saat ini kita kenal dengan brandnya Adidas. Di tahun 1950, sneaker menjadi jenis alas kaki yang banyak peminat dari kalangan anak-anak muda. Karena banyak tersedia pada semua toko sepatu, karena harganya juga cukup terjangkau. Kemudian di tahun 1962, Phil Knight dan juga Bill Bowerman meluncurkan produk sepatu dengan nama Blue Ribbon Sport. Jenis alas kaki yang satu ini mengusung teknologi tinggi. Di tahun 1968, perusahaan sepatu tersebut berubah nama menjadi Nike. Kemudian di tahun 1970, Nike mulai memproduksi dengan jenis sepatu profesional. Selain itu, juga memproduksi untuk pelari atau alas kaki non-profesional. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali nih merek-merek sepatu baru bermunculan dengan menghadirkan model terbaru dan pastinya kekinian. Tak jarang, industri sepatu lokal sekarang juga dapat bersaing dengan merek sepatu luar negeri. Di samping karena harganya yang terjangkau, sepatu brand lokal juga memiliki kualitas yang baik dan tentu tak kalah saing dengan brand merek luar yang ternama. Nah, kalian fashion people tertarik untuk membeli sepatu brand lokal ataupun brand luar? Nah, itu dia penjelasan mengenai perkembangan sepatu yang ternyata pemakaian sepatu sendiri pada zaman dulu juga memiliki arti dan disesuaikan dengan status sosial kita. Tapi apapun itu, dalam memilih sepatu yang terpenting adalah nyaman dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, usai jeda berikut kita masih akan ngebahas tentang perkembangan dari sepatu dan juga jenis-jenisnya yang variasinya banyak banget. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hey fashion people, ternyata pemilihan sepatu secara tidak langsung dapat mempengaruhi penampilan kamu loh. Jika kamu bisa memilih jenis-jenis sepatu yang tepat, maka penampilan kamu pun akan semakin menarik dan tentunya hal itu akan mempengaruhi rasa percaya diri kamu saat tampil di hadapan banyak orang. Item fashion yang satu ini memang udah jadi kebutuhan bagi pelengkap outfit laki-laki maupun perempuan. Gak jarang, mulai dari brand lokal hingga brand luar bersaing untuk mendapatkan perhatian dari para konsumen. Tentunya dengan menghadirkan beragam model sepatu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Lalu, kira-kira apa saja ya jenis sepatu yang bisa digunakan untuk menunjang penampilan kamu? Berikut beberapa jenis sepatu bagi wanita maupun pria yang berhasil tim Before After rangkum. Nah, berikut kita akan rangkum beberapa jenis sepatu yang sudah dirangkum oleh tim Before After. Jenis sepatu yang pertama adalah sneakers. Kini banyak sepatu sneakers yang digemari oleh banyak orang. Sebab, sepatu model ini diklaim merupakan jenis sepatu yang paling nyaman untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Jadi nggak heran kalau banyak perusahaan sepatu sneaker yang berlomba-lomba untuk membuat berbagai inovasi sneaker dan memasarkannya hingga ke seluruh penjuru dunia. Saat Anda memakai sneaker, maka Anda akan mendapatkan kesan sporty dan juga santai. Jenis sepatu yang berikutnya adalah wedges.
Nah, wedges ini merupakan sepatu wanita yang juga banyak digunakan lantaran alasan kenyamanan. Meski jenis sepatu ini cenderung memiliki hak cukup tinggi, namun pemakainya tetap dapat merasa nyaman lantaran terdapat sol yang cukup tebal. Sol yang tebal tersebut terdapat di bagian depan dan belakang sepatu. Namun, sol bagian belakang wedges dibuat lebih tinggi daripada bagian depannya guna mempercantik penampilan sang pemakai. Next, ada jenis sepatu Peep to Heels, di mana jenis sepatu ini merupakan sepatu yang mirip dengan high heels dengan hak tinggi di bagian belakangnya. Hal ini tak lain bertujuan untuk menimbulkan kesan postur tubuh yang lebih tinggi. Bedanya, Peep to Heels lebih memiliki bagian yang terbuka di bagian depannya, sehingga jenis sepatu ini memungkinkan Anda untuk memperlihatkan jari hingga kuku yang terlihat menarik. Jenis sepatu wanita berikutnya adalah flat shoes. Jenis sepatu yang satu ini juga merupakan kegemaran sebagian besar wanita. Hal ini lantaran flat shoes merupakan jenis sepatu yang tidak memiliki sol tinggi sehingga dapat membuat pemakainya seolah merasa ringan meski memakai sepatu. Banyak loh flat shoes yang dibuat dengan berbagai ukuran dan warna pastinya sehingga cukup menggemaskan bagi wanita. Jenis sepatu berikutnya adalah loafers atau sepatu pantofel. Jenis sepatu yang satu ini seringkali disebut juga sebagai slip-on. Padahal, kedua jenis sepatu tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Pada umumnya, loafers atau sepatu pantofel biasanya menggunakan motif apron toe ataupun split toe. Bentuk dari loafers juga biasanya sedikit melebar. Saat digunakan, sepatu pantofel akan menimbulkan kesan smart dan casual yang lebih menarik. Next, ada sepatu boots. Nah, jenis sepatu yang ini banyak digunakan wanita maupun pria. Meski seringkali digunakan pada cuaca dingin, namun kini jenis sepatu boot juga sudah banyak digunakan di negara-negara tropis, dengan pastinya berbagai inovasi yang cukup nyaman. Berbagai jenis dan bentuk boot pun kini mulai memiliki banyak variasi, mulai dari ankle boot hingga high yang dapat mempercantik penampilan kamu. Jenis sepatu berikutnya adalah slip-on. Sepatu yang satu ini juga banyak digunakan oleh generasi muda loh untuk menghadiri berbagai acara non-formal. Slip-on memiliki ciri berbentuk lonjong ke depan dan biasanya digunakan tanpa mengenakan kaos kaki di dalamnya. Jika kamu tengah mencari sepatu yang mewah untuk digunakan pada acara formal, jenis sepatu derby wajib banget menjadi salah satu pertimbangannya. Jenis sepatu yang satu ini tak lekang oleh zaman lantaran desain yang elegan dan terkesan mewah. Next, ada jenis sepatu monk strap. Sebenarnya terdapat berbagai jenis sepatu monk yang ada di pasaran. Namun, jenis yang satu ini cukup terkenal. Penggunaan sepatu ini pun akan membuat penampilan kamu terkesan lebih bergaya Eropa. Nah, udah nggak bingung kan buat nentuin sepatu mana yang bakal kamu pilih? Dan mungkin jenis-jenis sepatu tadi bisa jadi referensi kamu loh buat nambah koleksi sepatu di rumah. Tapi fashion people, dalam memilih sepatu jangan sampai lupa poin terpentingnya ya. Yap, kenyamanan. Jangan sampai salah pilih sepatu, bukannya jadi keren, nanti malah bikin kaki sakit, bahkan bikin gak nyaman. Nah, kalau sudah menemukan jenis sepatu yang cocok sama kamu, jangan lupa buat merawatnya. Ya, walaupun banyak brand sekarang yang menawarkan sepatu dengan harga yang lebih bersahabat, tapi sebaiknya kamu nggak skip cara merawat koleksi sepatu-sepatu kamu. Tapi, kira-kira apa aja nih yang harus dilakukan saat ngerawat sepatu? Jawabannya akan kita ulas usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hey fashion people, kalau tadi sudah ngebahas tentang sejarah singkat sepatu diciptakan,
hingga jenis-jenisnya yang ternyata banyak banget. Kali ini Kintana mau kasih tips buat fashion people di rumah gimana nih caranya buat memilih sepatu. Nah, dalam memilih item sepatu yang tepat, sehat, dan nyaman, tentu kamu perlu banget buat memperhatikan beberapa aspek biar nggak salah pilih dan salah beli. Yang pertama, dalam memilih sepatu, kamu harus mengenali bentuk kaki kamu. Karena setiap orang akan memiliki bentuk kaki yang berbeda, jadi hal ini akan berpengaruh pada model sepatu yang cocok kamu pakai. Salah dalam memilih sepatu dapat membuat kaki nggak nyaman dan bahkan terlihat aneh loh. Yang kedua, pastikan mengetahui ukuran kaki. Nah, saat membeli sepatu, sebaiknya kamu mencoba dulu sesuai ukuran kaki kamu ya. Disaranin saat membeli sepatu nggak cuma tergiur dari modelnya saja, bahkan dari harganya. Karena jika salah ukuran bisa bikin kaki nggak nyaman tentu. Next, pegang sepatu di bagian tumit dan ujung sepatu. Nah, kedua bagian ini harus fleksibel dan memiliki tekstur yang lembut agar tidak membuat kaki mudah lecet. Khususnya buat kamu yang mau beli jenis sepatu flat shoes, slip-on maupun boot, meskipun cara ini bisa kamu gunakan untuk memilih jenis sepatu lainnya. Next, kamu bisa uji bantalan atau bagian dalam sepatu. Cara ini bisa kamu lakukan dengan cara menekan jari ke dalam sepatu saat memilih sepatu. Tips selanjutnya, kamu juga perlu memperhatikan bahan dari sepatu yang hendak kamu beli. Nah, sebaiknya nih fashion people saat memilih sepatu, pilihlah yang terbuat dari kulit ataupun kain. Namun, jika kamu memilih bahan sintetis, pilihlah dengan kualitas yang terbaik dan lentur agar kaki tidak lecet. Dan terakhir, pilihlah sepatu sesuai warna kulit atau warna baju yang akan kamu pakai. Nah, untuk Anda yang memiliki kulit gelap, bisa memilih sepatu dengan warna netral, seperti warna hitam ataupun coklat. Nah, kalau udah tahu cara memilih sepatu yang sesuai sama kamu, nggak afdol dong kalau kita juga nggak sekalian cari tahu cara ngerawat sepatu agar awet dan pastinya tahan lama. Yuk langsung saja kita simak tips berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Tips yang pertama, dalam merawat sepatu yang perlu kamu perhatikan adalah mengetahui dahulu bahan dari sepatumu. Perlu diketahui loh bahwa tidak semua sepatu memiliki perlakuan yang sama dalam merawatnya. Ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan tergantung dari jenis bahan sepatu yang kamu miliki. Tips kedua, yang perlu kamu perhatikan adalah memperhatikan kondisi sepatu. Pastikan bahwa kamu tidak menyimpan sepatumu dalam keadaan basah, sebab kondisi sepatu yang basah sangat mudah mendatangkan jamur dan bau tak sedap. Oleh karena itu, jangan pernah langsung menyimpannya ke dalam kotak ataupun rak. Selalu keringkan sepatu terlebih dahulu, misalnya saja dengan dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu dengan hair dryer. Tips selanjutnya yang kamu perlu terapkan agar sepatu kesayangan kamu tetap awet adalah dengan cara menyemprotkan pembersih dan juga berikan pelindung khusus pada sepatu. Jika mengaku pecinta sepatu atau sneaker sejati, semprotan pembersih dan semprotan pelindung sepatu akan jadi senjata yang ampuh buat kamu. Semprotan pelindung khusus ini membantu sepatu kamu mampu melawan kotoran agar tidak menempel dan mudah dibersihkan. Kini, berbagai semprotan tersebut semakin banyak jenisnya. Bahkan, di antaranya sudah sangat canggih karena dapat membuat sepatu kamu jadi anti air. Hal selanjutnya yang harus kamu perhatikan agar sepatu atau sneaker favorit kamu tetap awet adalah membersihkannya langsung saat kotor. Tidak perlu untuk harus langsung dicuci, setidaknya setelah kamu pakai sehari-hari. Lakukan pembersihan ringan untuk mencegah kotoran menempel di sepatu kamu. Kotoran yang sudah menempel terlalu lama akan sangat sulit dibersihkan dan dapat merusak tampilan sepatu kamu secara permanen. Jadi kamu bisa menyikat kotoran yang kering dari permukaan sepatu menggunakan sikat gigi halus, kemudian gunakan lap basah untuk menyekanya sampai bersih. Sebenarnya mencuci dengan deterjen dapat membuat warna sepatu kamu cepat pudar. Apalagi, tidak semua jenis sepatu bisa dicuci loh dengan menggunakan deterjen biasa. Pilihlah deterjen yang berjenis lembut, misalnya deterjen khusus untuk mencuci pakaian ataupun perlengkapan bayi. Nah, biasanya jenis ini dijamin lebih lembut daripada deterjen biasa. Selain itu, deterjen dengan serbuk lembut mempunyai kandungan kalsium karbonat yang mampu untuk mencegah noda kekuningan pada sepatu favorit kamu.
Kamu juga bisa menggunakan air hangat sebagai campuran deterjen ini saat akan mencuci sepatu kamu. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my Nah, sikat gigi juga jadi senjata wajib loh untuk membersihkan sepatu. Pastikan saat mencuci ataupun membersihkan sepatu, kamu menggunakan sikat gigi. Pilihlah sikat gigi yang berbulu halus, bukan menggunakan sikat baju yang kaku dan sulit menjangkau sela-sela permukaan sepatu. Penggunaan dari bulu sikat gigi yang halus tidak akan merusak sepatu. Selain itu, sikat gigi juga lebih mudah digunakan untuk membersihkan sepatu ketimbang spons. Setelah proses pencucian tentunya akan meninggalkan sisa-sisa air yang belum kering. Apabila air yang digunakan untuk mencuci sepatu tersebut tidak dikeringkan secara maksimal, dikhawatirkan akan membuat sepatumu berjamur. Nah, agar warna dan keawetan sepatumu juga tetap terjaga, jangan keringkan sepatumu di terik matahari secara langsung, karena ternyata hal ini akan membuat sepatu kamu jadi memudar dan tidak awet. Cara mudah yang dapat dilakukan untuk mengeringkan sepatu adalah dengan cara diangin-anginkan saja hingga kering. Tujuannya agar bahan dan warna sepatu dapat tetap solid dan tidak berubah warna. gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're Apakah setiap hari kamu mengenakan sepatu yang sama? Jika iya, sebaiknya simpan sepatumu di rak yang terbuka. Hal ini karena bagian dalam sepatu yang sering digunakan sangat rawan lembab akibat kotoran dan juga keringat. Jika menyimpannya di rak terbuka, pergantian udara di dalamnya bisa lebih optimal. Ini juga dapat meminimalisir tumbuhnya jamur yang dapat merusak sepatu serta menghasilkan bau tak sedap. make me feel like this. Itulah beberapa cara merawat sepatu yang dapat kamu lakukan di rumah Fashion People. Dengan berpedoman pada cara-cara yang telah disebutkan, dijamin sepatu kamu akan jadi lebih awet, bersih, dan tentunya tahan lama. Nah, itu dia Fashion People, tips dan triknya dari mulai memilih sepatu yang tepat hingga cara merawat sepatu. Dan jangan lupa, setelah ini langsung kamu praktekin di rumah ya, biar koleksi sepatu kesayangan kamu bisa lebih tahan lama dan pastinya bisa menunjang penampilan kamu. Gak terasa sudah di penghujung acara dan Kintana mau ngingetin buat Fashion People yang gak mau ketinggalan keseruan dari program-program andalan Batik TV, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Batik TV Official. Dan untuk tahu updatean dari kami, kamu juga bisa follow Instagram kami di Official Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.